Kronologi kecelakaan yang membuat Nika Ardila, sang legenda, meninggal dunia. Pada waktu itu, Nika Ardila sedang berada di posisi atau puncak kepopulerannya. Tidak hanya menyanyi, tawaran syuting film dan iklan pun datang dari sana-sini. Pada hari Jumat 17 Maret 1995, Nika Ardila sedang menjalani kesibukannya syuting untuk sinetron Trauma Marissa 2 di daerah Lenteng Agung dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Syuting sinetron itu selesai hingga larut malam. Setelah selesai syuting, Nika kembali ke kediamannya di Jalan Mangga 10 A Fatmawati, Jakarta Selatan, dan tiba di sana pada pukul 2 dini hari. Syuting yang dilakukan tadi memakan waktu kurang lebih 10 jam, akan tetapi sesampainya di rumah, walaupun Nika sudah lelah, dia tetap menerima beberapa temannya yang berkunjung. Mereka yang berkunjung waktu itu adalah Didi Dukun, Melly Guslow, Rini Nur, Mona, Anggun, Fitri, dan Nona. Malam itu Nika nggak bisa tidur. Ia meminta Nona untuk nemenin dia nonton film Cinderella di rumah. Pada pagi hari, tepatnya pukul 8, Nika ditemani manajernya yaitu Atun pergi bersama untuk syuting sinetron yang lain yang berjudul Warisan 2 yang berlokasi di Jalan Atletik Bogor. Jadi kebayang ya, waktu itu memang mendiang Nika itu sedang banyak-banyaknya tawaran syuting sana-sini. Nah, ketika menuju lokasi syuting, mobil Nika dikemudikan oleh supir yang bernama Alim. Pada pukul 10 pagi, akhirnya mereka sampai di lokasi syuting. Tapi karena tibanya Nika di lokasi syuting itu mengalami keterlambatan, dia meminta maaf kepada seluruh kru. Nah, pada saat syuting akan dilakukan, tidak seperti biasanya, Nika meminta kepada sang makeup artist agar alisnya dibikin seperti alis Marilyn Monroe. Setelah itu, syuting berjalan lancar seperti biasanya. Syuting selesai pada pukul 19.30 malam. Dan Nika meminta izin dari kru untuk langsung menuju ke Bandung, yaitu ke rumah orang tuanya. Mobil yang dikemudikan Alim itu pun berangkat. Di perjalanan menuju ke Bandung, Nika nggak banyak berbicara dan waktunya ia pakai untuk melepas lelah setelah seharian menjalani kesibukan. Sementara itu di rumah orang tua Nika di Bandung. Sebelum Nika tiba di sana, kakak Nika yaitu Raden Alan Yudi dikunjungi oleh seorang teman yang menginap di sana. Pada pukul 23, Nika, Atun, dan Aling tiba di kediaman ibunya. Setibanya di rumah ibunya, Nika istirahat sambil ngobrol sekaligus meminta maaf jika dia ada kesalahan kepada ibunya. Di rumah itu, Nika hanya singgah sebentar dan bersama Atun berniat untuk melepas penat dengan pergi ke sebuah diskotik yang terletak di kota Bandung. Namun Alim sang supir tidak menemaninya ke diskotik. Nika meminta Alim untuk istirahat di rumah ibunya karena pada keesokan harinya Alim harus mengantarkan kembali Nika ke Bogor. Mobil Honda Genio berplat nomor D27AK tersebut dikemudikan langsung oleh Nika, dan dalam perjalanan menuju diskotik, Nika mendapat sebuah telepon. Rupanya panggilan tersebut berasal dari Eddie Bogel, seorang fotografer majalah Aneka. Di dalam telepon tersebut, Nika diminta untuk datang ke Hotel Jayakarta yang berlokasi di Jalan Juanda karena teman-temannya dari Jakarta minta diantar ke Polo Diskotik Menara BRI. Nika sendiri pun sebetulnya sudah berjanji sebelumnya kepada mereka. Hari Minggu 19 Maret 1995, 12:30 malam, Nika dan Atun tiba di Hotel Jayakarta. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke Polo Diskotik dengan menggunakan 3 mobil. Mereka adalah Eddie Bogel, Ari Sihasale, dan seorang model 0030. Rombongan mereka tiba di Polo Diskotik. Di sana Nika bertemu rekan-rekan sesama artis. Salah satu di antara mereka adalah Titi DJ. Di diskotik itu Nika tidak banyak memesan menu. Ia hanya memesan segelas jus jeruk. Pada pukul 3 pagi, mereka meninggalkan Polo Diskotik dan menuju Hotel Jayakarta. Tidak lama setelah itu, Nika melihat ban mobil sebelah kirinya kempes. Salah seorang teman Nika yaitu Benny Mukti
membantu mengganti ban yang kempes tersebut. Sebagai seorang teman yang baik pastinya akan membantu kan. Nah, langsung sigap menolong. Namun ketika mengganti ban itu, temannya terlihat bahwa ban cadangan yang ada di Nike ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari 3 ban yang lain, dan Nike diminta untuk lebih berhati-hati dalam mengemudikan mobilnya. Setelah itu selesai, Nike melanjutkan perjalanannya ke Hotel Jayakarta beriringan dengan teman-temannya itu. Di tengah perjalanan, karena sudah lapar, mereka mampir ke sebuah restoran yang bernama Kintamani. Nah, setelah kenyang, mereka sama-sama pergi menuju Hotel Jayakarta. Akhirnya tiba di sana pukul 4.30 pagi. Di sana Nike pun sempat ngobrol-ngobrol bareng temannya itu. Sekitar setengah jam, Nike dan sang manajer Atung ngobrol di sana bersama teman-teman yang lain. Lalu pada pukul 5, Nike dan Atung bergegas meninggalkan Hotel Jayakarta untuk kembali ke rumah orang tuanya. Walaupun tadi sudah diingatkan oleh temannya bahwa dia nggak boleh bawa mobil terlalu kencang karena ukuran ban serep yang dipasang tadi ukurannya lebih kecil. Namun di perjalanan Nike menyetir dengan cukup kencang. Nike terburu-buru karena memang setelah dari rumah orang tuanya pada jam 8 pagi dia harus sudah sampai di Bogor lagi untuk syuting. Nah, kebayangkan betapa sibuk dan padatnya jadwal Nike Ardila pada saat itu. Karena memang di saat itu juga sedang populer-populernya nih teman-teman. Pada saat Nike mengemudi, jalanan masih sepi dan lenggang. Karena saat itu juga masih jam 5 pagi. Di saat orang-orang belum mulai aktivitas, Nike pun tetap mengemudikan mobilnya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Di tengah ia mengemudi, terlihat dari kejauhan sebuah mobil berwarna merah sedang melaju pelan. Tepat di tikungan, Nike menyalip mobil merah itu. Nike mulai ambil jalur kanan untuk menyalip. Nah, tikungan ini melengkungnya ke kanan nih teman-teman. Dan tiba-tiba dari arah berlawanan muncul mobil TAF warna hitam yang tak terlihat oleh Nike. Karena memang dia menyalip pas di tikungan, seketika Nike terkejut dan sontak membanting setirnya ke kiri. Lalu mobil Nike pun menabrak sebuah pohon yang berada di sebelah kiri jalan. Saking kerasnya benturan dengan pohon itu, mobil Nike pun kembali terpantul dan menabrak sebuah bak sampah di dekat pohon itu. Mobil Nike pun mengalami rusak parah di bagian kanan depannya. Beberapa saat setelah kecelakaan, seorang bapak-bapak yang sedang mengendarai motor mau nganterin anaknya sekolah melihat ada mobil yang rusak bekas kecelakaan di sisi Jalan Riau. Ia melihat plat nomor kendaraan itu dan mengenali bahwa itu adalah mobil Nike Ardila. Ternyata si bapak ini masih kerabat dari Nike Ardila. Namun si bapak belum sepenuhnya yakin kalau itu benar-benar mobil Nike Ardila. Bapak-bapak itu pun melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Setelah selesai mengantarkan anaknya ke sekolah, si bapak itu masih penasaran dan kembali lagi ke lokasi kecelakaan tadi. Namun setibanya di sana, bapak ini sudah tidak melihat apa-apa. Mobil yang ringsek tadi pun sudah tidak ada. Si bapak yang tetap penasaran langsung bergegas ke kantor Polres Bandung Tengah atas informasi salah seorang warga yang berada di tempat kejadian. Setibanya di kantor polisi, si bapak melihat mobil itu dan ternyata benar bahwa itu adalah mobil Nike Ardila. Oh ya, si bapak ini merupakan kerabatnya paman dari Nike Ardila yang bernama Mang Udi. Setelah itu bapak ini dengan panik dan buru-buru langsung gas menuju rumah Mang Udi untuk memberitahu bahwa mobil Nike Ardila mengalami kecelakaan. Mang Udi pun langsung mengabari orang tua dan juga kakak Nike, dan mereka seperti tidak percaya dan shock karena semalam Nike baru saja berpamitan untuk malam mingguan sama teman-temannya. Karena mendengar kabar itu, keluarga Nike pun langsung bergegas untuk mencari keberadaannya. Nah, gini teman-teman, pada saat mengabarkan bahwa Nike kecelakaan itu, mereka termasuk Mang Udi dan si bapak tadi belum tahu di mana keberadaan Nike. Apakah sudah dibawa ke rumah sakit atau dibawa kemana, mereka belum tahu. Karena di masa itu informasi belum secepat sekarang ya untuk tersebar luas. Dalam proses mencari Nike Ardila,
keluarga membagi tim pencarian menjadi dua. Yang pertama kakak Nike, yaitu Alan Yudi yang bergerak sendirian, dan kedua yaitu ayah dari Nike beserta beberapa anggota lain. Tempat pertama yang didatangi oleh Alan Yudi adalah Jalan Riau, yaitu tempat terjadinya kecelakaan tadi. Setelah beberapa kali bolak-balik di Jalan Riau itu, Alan Yudi tidak menemukan tanda-tanda bekas kecelakaan adiknya. Lalu Alan Yudi bergegas mengunjungi beberapa rumah sakit untuk mencari adiknya. Karena siapa tahu Nike sudah berada di sana. 3 rumah sakit sudah Alan kunjungi. Di antaranya rumah sakit Borromeus, rumah sakit Advent, dan rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Namun Alan tidak berhasil menemukan Nike di sana. Perasaan Alan Yudi sudah campur aduk, sedih, cemas, dan takut. Karena sudah 3 rumah sakit dia kunjungi, tapi adiknya belum juga ketemu. Lalu setelahnya, Alan Yudi bergegas mencari wartel untuk mengabari keluarganya di rumah. Di dalam telepon itu, keluarga meminta Alan untuk datang ke kantor polisi saja. Setelah sampai di kantor polisi, Alan sangat kaget melihat secara langsung mobil Nike yang ringsek. Polisi lantas menghampiri Alan dan memberikan beberapa barang Nike yang tertinggal seperti tas dan telepon genggam. Nah, yang bikin emosi ketika Alan menanyakan di mana adiknya ini. Polisi tersebut malah santai saja. Wong di sini seorang kakak lagi panik-paniknya dan cemas karena belum ketemu sama adiknya yang baru saja kecelakaan, malah dijawab santai oleh polisi itu. Seperti hal yang biasa saja bagi mereka. Lantas, tidak lama setelah itu, polisi mengajak Alan masuk ke kantor dan memberitahu bahwa adiknya berada di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Tapi Alan tidak percaya karena dia baru saja ke sana dan sudah mengecek di IGD dan ruang inap, tapi dia tidak menemukan adiknya. Lalu polisi itu memberitahu Alan bahwa adiknya bukan berada di IGD atau di ruang inap, tetapi di kamar jenazah. Seperti terkena tsunami di atas gunung, Alan sangat-sangat kaget mendengarnya. Kemudian Alan tertunduk di kursi dan meminum air sebanyak 3 kali. Sontak ia langsung menuju rumah sakit Hasan Sadikin. Ketika Alan mau pergi, rombongan keluarga yang lain tiba juga di kantor polisi dan akhirnya mereka bersama-sama menuju rumah sakit. Suasana pagi kota Bandung dekade 90-an yang sejuk tiba-tiba berubah menjadi riuh dan suram. Ketika Alan Yudi dan keluarga hampir sampai rumah sakit, terlihat di sana orang-orang sudah banyak berkumpul. Rupanya mereka sudah tahu kepergian sang mega bintang pop Indonesia. Alan Yudi dan keluarga pun langsung berlari menuju kamar jenazah, dan benar Nike Ardila yang sudah tak bernyawa terbaring di sana. Keluarga sangat histeris dan gak mengira Nike pergi secepat itu. Dari hasil otopsi, tidak ada alkohol di tubuh Nike, dan kecelakaan itu murni karena faktor kelelahan. Nike mengalami luka memar di perut dan luka sobek di bagian telinga. Setelah itu, keluarga pun membawa jenazah Nike ke rumah duka. Sekitar pukul 10.30 pagi, jenazah Nike tiba di rumah dan sudah disambut oleh ribuan penggemar dan warga sekitar. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah Nike dibawa ke Ciamis untuk dimakamkan di sana. Dan sangat mencengangkan waktu iring-iringan mobil jenazah itu terlihat banyak sekali orang yang mau mengantar. Minggu pagi di bulan Maret itu menjadi sejarah. Seorang mega bintang pop yang saat itu sedang tenar-tenarnya, sedang populer-populernya, dan sosok serta lagunya sangat dicintai oleh jutaan orang, pergi meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya.